Kita pujikan sekali lagi. Dialah yang awal dan yang akhir. Kau yang terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Kau mengasihiku, penulis hidupku. Bahkan di senang nafasku menyembahmu. Puji Dia. Sembah tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Angkat tangan saudara, puji Dia. Segala puji, segala hormat, setengah hatiku menyembah.
pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami hingga pada saat ini ya Bapa. Terima kasih pula kami boleh ada di rumah-Mu dengan keadaan tubuh kami yang sehat. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memulai ibadah ini, Engkau sucikan dan kuduskan hati pikiran kami, agar kami boleh memuji, memuliakan Engkau dengan penuh kerendahan hati kami, agar pujian kami boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau pakai para pelayan-Mu pada hari ini yang melayani ya Bapa. Engkau urapi dengan kuasa-Mu, agar mereka boleh memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau saja. Terima kasih Bapa, kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu ibadah kami memanggil nama-Mu yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan, kami patahkan. Kami yakin dan percaya Engkau berdaulat penuh atas ibadah pada saat ini. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini adalah hari Sabat, harinya Tuhan. Maka dari itu kita tanggalkan sejenak semua beban kita. Kita mau fokus memuji, meninggikan nama Tuhan. Yuk semua tangan di atas. Kita mau pol-polan buat Tuhan hari ini. Jangan hiraukan kanan kiri saudara. Fokus kita memuji Tuhan.
Biarlah hati kita penuh dengan pengharapan pada Tuhan. Dan mulut kita penuh pujian, sebab Dia Allah kita, Yesus Tuhan Kristus. Dialah penolong kita, Dialah yang mengerti kita. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku berhayal hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mari kita mengangkat tangan kita. Mulutku penuh pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah, kepadamu ya Allah. Kami ada dalam rumah Tuhan, Bait-Mu yang kudus ada di tempat ini. Biarlah mulut kami sepanjang hari kami pergunakan untuk hal-hal yang baik. Terima kasih Bapa. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman, Tuhan akan pakai hati kami. Kami menyiapkan tanah hati kami sebagai tanah hati yang baik, sehingga setiap benih yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja. Kalau masih ada kuasa gelap yang ingin mengganggu, mengambil benih-benih firman, kami satukan hati dengan iman. Kami katakan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari hati kami. Ruangan ini ada roh Tuhan yang menguasai kami sepenuhnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, segar dan tidak ngantuk hari ini, katakan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Kasih salam depan belakang kiri kanan dulu. Kasih salam. Ya, kasih salam. Itu bukan musuh saudara, itu bukan yang utang sama saudara, tidak memberi hutang. Ya, beritahu Tuhan memberkati, puji nama Tuhan.
Hari ini saya akan melanjutkan bicara soal apa yang sudah tertunda-tunda berapa waktu karena ada pembicara tamu dan khotbah yang lain, yaitu seri Hope yang ketiga. Yang pertama dan yang kedua sudah kita periksa. Mari kita baca lebih dahulu ayat emas di dalam Roma 15 ayat 13. Lihat ke depan, Roma 15 ayat 13. Dan saya juga mengucapkan selamat mengikuti ibadah online yang melihat melalui YouTube dan televisi First Media. Mari saudara turut membaca ayat pertama mulai. 2, 3. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, sebab supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Nah, Rasul Paul mengatakan kiranya Allah yang adalah sumber pengharapan, ya, sumber dari hope kan, pengharapan, kita dipenuhi dengan sukacita dan damai. Tetapi perhatikan, sudah saya bahas, supaya dengan pertolongan Allah Roh Kudus, sukacita yang ada di dalam saudara itu bisa berlimpah-limpah. Haleluya. Seperti pagi ini juga hari baru segar, ada yang ketemu saya, ya masih. Coba saudara lihat kiri kanan saudara di gini ya, jangan sampai dia nanti jatuh seperti etikus. Iya gini ya. Ada yang begini ketemu, ada yang sukacita. Coba lihat kiri kanan sekali lagi ya. Ada yang wajah gembira. Ya, kalau tidak sakit tidak apa-apa memakai masker. Haleluya. Nah, kalau ada penguasaan Roh Kudus, maka kita berlimpah-limpah. Artinya apa berlimpah-limpah? Air yang berlimpah-limpah, orang yang kehausan mata air bisa ikut turut menikmati. Betul saudara? Saya minggu ini menikahkan orang di satu hotel yang besar. Waduh, di mana-mana airnya turun terus. Rasanya kepingin apa? Kepingin deketi karena itu limpah. Kalau saudara berlimpah-limpah artinya apa? Kiri kanan saudara, keluarga saudara itu juga turut ikut senang, bukan ikut senep, tetapi ikut senang. Enggak, kalau saudara sudah jalan senep, udah datang di Kersel tidak suka, tetapi ini berlimpah-limpah. Saya mau tanya, kiri kanan saudara coba lihat, apakah dia berlimpah-limpah oleh saudara? Haleluya ya, bukannya senep. Ya, puji nama Tuhan. Nah ini saudara ya, saya ingin berikan contoh yang luar biasa, yaitu mengenai Bapak kita Abraham. Saudara jangan salah kaprah, waktu sekolah minggu saya dulu pernah mengajar, lalu ada yang komplain, lalu saya terangkan ya. Waktu sekolah minggu, waktu itu saya masih puluhan tahun yang lalu saya jadi guru sekolah minggu. Kita ini jangan kita mengatakan Bapak Adam. Adam sudah jatuh ke dalam dosa mengakibatkan saudara sengsara. Sekarang Bapak saudara Abraham. Kenapa Abraham? Bapak orang beriman. Katakan bersama, Abraham Bapak orang beriman. 2, 3. Abraham Bapak orang beriman. Nah kita ini beriman ya. Dia itu luar biasa. Saya waktu menuliskan tesis beberapa puluh tahun yang lalu di Lawang, Malang, tentang Kejadian 12, saya membahas eksegese bagaimana Abraham ini dipanggil keluar oleh Allah dari Ur Kasdim dan dia tidak tahu mau kemana. Itu yang saudara mesti pikirkan. Tidak tahu mau kemana. Ya, misalnya Bapak Andri David dalam satu penglihatan mimpi malam-malam dipanggil Tuhan dan keluarlah, nanti kamu akan meninggalkan Prodia, Luk-Luk dan pindah kemana Tuhan? Iya kan, pasti tanya kan kemana? Pokoknya keluar saja. Pasti Fosa anak-anak tanya kemana? Betul ya? Tetapi tidak pernah ada jawaban dari Tuhan. Dari Ur Kasdim itu disuruh keluar kemana? Enggak pernah dikasih tahu. Pokoknya keluar saja.
Lah kalau pas Andi David dikasih tahu, nanti kamu akan tak pindahkan menjadi pimpinan Prodia di Bandung. Ngomong sama Fosa, pikir Bandung, ketemu Stephen deket, enak, ya kan? Tapi kamu aku pindahkan ke Jayapura, ya, tempat-tempat yang banyak konflik di Indonesia. Mau kira-kira? Tidak mau, apalagi tidak tahu. Tapi Abraham dituliskan apa? Pasangannya dan anak-anaknya mengikuti, bahkan Lot juga ikut. Mungkin punya hubungan yang baik dengan pamannya ini, ya. Dan dia percaya saja kepada janji Tuhan. Kuncinya di sini saudara, yang pertama, yang utama adalah percaya atau beriman. Katakan percaya. Jangan percaya omongannya orang. Jangan percaya janjinya orang. Meskipun saya sendiri berjanji kepada saudara, belum tentu bisa saya tepati. Nanti minggu depan ya, kamu akan saya ajak makan. Belum tentu minggu depan saya masih hidup. Yang kedua, belum tentu minggu depan saya tidak punya acara. Yang ketiga, belum tentu minggu depan saya sehat dan lain sebagainya. Tetapi kalau Allah yang berjanji, perhatikan, kalau Tuhan sudah berjanji, janjinya tuh ya dan amin adanya. Amin. Itulah sebabnya Abraham tidak pernah melepaskan janji dan kepercayaannya. Nah, ciri orang berpengharapan yang pertama yang sudah kita periksa adalah menghadapi kesulitan dengan tangguh. Ya. Yang kedua, yakin bahwa ada di depan itu masa depan yang cerah. Saudara pasti ingat omongan saya, bukan madesu, tetapi apa? Madeca, masa depan cerah. Belum keluar di kuis itu saudara ya. Nanti mau saya keluarin itu madeca itu nanti di sana. Kemudian selalu mencari jalan keluar. Nah kalau kita di labirin ini kan kita bingung. Yang mana keluarnya? Saya sudah memberikan kunci bagaimana cara keluar yang paling gampang kan begitu. Yang keempat adalah mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita biasa mulai saya suruh ucapkan syukur, jangan saudara ucap syukurnya pendek-pendek. Itu artinya saudara tidak mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Setiap nafas saudara ini harganya mahal. Jangan lupa itu ya kan. Kalau kita di rumah sakit pakai oksigen murni, pakai oksigen, itu berapa bayarannya? Saudara nggak perlu bayar apa-apa dan saudara tidak perlu ditutup begini. Tidak enak saudara ya. Saya juga merasa tidak enak dengan berkacamata, tetapi ini menolong saya. Apalagi coba saudara bayangin, coba mulut saudara tutup begini. Ya tidak enak, mau ngelihat, mau nafas, mau batuk, mau apa tidak enak. Tapi kita bisa nafas dengan enak meskipun kita tahu ada banyak virus-virus di sekitar kita, tetapi saudara tetap dalam keadaan sehat. Bukannya itu yang luar biasa. Saudara mau sakit lalu sembuh atau tidak sakit? Lebih baik tidak usah sakit kan begitu. Jadi saya harus mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang sudah aku miliki, yang sudah aku nikmati. Saudara mungkin menganggap sepele karena saudara belum mengalami. Tapi kalau saudara pernah mengalami seperti Pak Daniel Denny, dia mengalami jantungnya sesek, dipasang ring di rumah sakit, sekarang bisa bernafas dengan enak, itu ada ucapan syukur yang luar biasa. Karena saudara belum mengalami, mau mengalami, ya silakan. Nanti saudara akan mengalami hal-hal yang tragis dan yang tidak mengenakan diri saudara. Itu pun kalau Tuhan lalu menolong saudara. Oh, Tuhan pasti menolong saya. Oh, silakan. Ya, mumpung kita masih sehat, masih punya segalanya, kita masih tahu semuanya itu berasal dari Tuhan. Haleluya. Semua berasal dari siapa? Itu saudara harus ingat baik-baik. Yang kelima, buang pikiran negatif, bicara positif. Mari kita baca bersama-sama. Kedua, 2, 3. Buang pikiran negatif, bicara yang positif. Buang pikiran yang negatif. Seringkali hidup kita ini banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang menakutkan. Membuat kita takut ya. Satu kali saudara ada seorang anak remaja
jual koran, lalu hujan dia koran, ya. Saya tidak tahu berapa di antara saudara yang masih berlangganan koran, tapi saya masih suka dengan koran karena saya lebih percaya sama berita di koran, bisa dipertanggungjawabkan, ada wartawannya, ada editornya, ketimbang berita di handphone. Sebab di handphone tuh siapapun bisa melakukan, dan banyak sekali berita-berita hoax. Nanti saya tunjukkan kepada saudara berapa banyak berita hoaxnya, dan yang berapa banyak saudara kemakan sama berita hoax itu. Tapi kalau koran tuh masih lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, remaja loper koran ini lalu dia hujan, dia tutupin dengan plastik, ya. Kemudian ada bapak di sebelahnya juga berteduh, ngomong gini sama adiknya, nak, kamu ndak khawatir nih hujannya keras? Saya lihat bapak perhatikan tumpuan koranmu masih banyak. Omongan itu saudara, itu adalah omongan yang pesimis. Betul ya? Lain halnya kalau bapak ini lalu, sini tak beli semua koranmu. Enggak, malah bilang nanti korannya enggak laku nih, hujannya gimana kalau sampai malam enggak berhenti-berhenti hujannya. Teman-teman lingkungan saudara itu, mereka itu bukan orang yang baik menurut saudara lo ya. Di belakang mereka bisa ngomongin saudara. Di dunia ini tidak ada yang baik, hanya Tuhan Yesus Kristus yang terbaik. Sahabat sejati pun bisa meninggalkan. Buktinya ada lagu kan, Engkau Yesus sahabatku. Ya. Tapi remaja ini ngomong gini, enggak kok, saya percaya. Nanti sebentar lagi hujan pasti berhenti. Dan karena dingin, banyak orang akan nyari koran saya. Habis hujan kan dingin ya, enggak mungkin habis hujan lalu panas kan begitu. Betul saudara, gak lama hujannya berhenti. Dan korannya sebentar aja udah habis karena orang dingin, sambil baca sambil jalan yuk. Kan banyak yang lewat jadinya kan. Ya kalau tadi kan cuma sekedar lewat saja. Sekarang kan mereka berteduh, begitu hujannya berhenti, dah pulang kemana? Dibeli korannya habis. Itu contoh yang paling gampang. Bagaimana pikiran negatif, omongan negatif, itu bisa mempengaruhi saudara. Bicara hal-hal yang positif, yang membangun, yang membangkitkan iman. Haleluya. Haleluya. Mari kita belajar bicara positif. Coba siapkan diri saudara. Ini bukan declining di gereja ini kan ada declining. Saudara bilang sama kiri kanan saudara, Tuhan Yesus memberkati engkau hari ini. Katakan demikian. Ya. Yang pertama saudara punya pola pikir ilahi. Haleluya. Pola pikir ilahi itu seperti begini. Dalam saudara menghadapi masalah, ini contoh saja, saudara katakan sampai telinga ini mendengar. Coba kita praktekkan hari ini. 2, 3, bersama Tuhan saya mampu melakukan hal-hal besar. Ayo lagi sekali, 2, 3, bersama Tuhan saya mampu melakukan hal-hal besar. Jangan di depan togel, ya, lalu berkata bersama Tuhan saya mampu melakukan, lalu saudara pasang 76, catat yang baik tuh, mungkin keluar nanti malam 76 ya, kalau enggak besok nyesel, kalau enggak masang itu bukan salah saya juga saudara ya. Atau saudara di depan sabung ayam, loh kenapa kok saya berkata gini, ada loh dulu mantan anggota saya, ya, sudah tidak ada orangnya, sudah berumur, istrinya mencari-cari dia, tidak ketemu, ternyata dia lontang-lantung habiskan uang di mana? Arena judi sabung ayam. Lu kok tahu Pak John? Ya tahu karena itu dekat rumah saya. Pasti saudara mau tahu di mana kan? Kenapa? Mau ke sana betul nggak?
Lalu digerebek sama polisi. Pas saya lewat naik motor siang-siang. Lu apa tuh kok rame? Ya ketahuan kan. Sabung ayamnya kan dibawa sama polisinya. Nggak tahu mau dipotong atau mau dijadikan sabung yang kemudian kan nggak tahu. Saya ngeliat, lu kok ada anggota saya kok lari keluar ini? Ditangkaplah dia. Kenapa? Karena dia tidak bisa lari cepat karena dia berumur tua, ditangkap dia. Jadi masalah, mau nggak Pak John nulungi? Nggak mau saudara ya, kan bikin malu. Siapa ini? Jemaat saya ditangkap karena sabung ayam. Nggak mau. Kasih tahu kiri kanan saudara, kasih tahu. Hati-hati jangan melakukan hal-hal yang rendahan. Misalnya ada yang ditangkap 10 miliar. Ini siapa? Saya gembalanya, saya bangga. Kalau saudara cuma nulis 1 juta, 2 juta, babak no ya. Nah saudara, miliki pikiran yang ilahi. Bersama Tuhan saya mampu melakukan hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar ini bukan hanya masalah yang sepele-sepele saudara ya. Tapi ada hal-hal yang penting dalam hidup saudara. Jangan rumah sudah digembok, bersama Tuhan saya mampu melakukan yang besar, lalu saudara loncati pagernya. Bukan seperti itu. Dalam masalah, dalam sakit penyakit, problema yang saudara hadapi, gak ada yang tahu. Saudara cerita sama orang tua, ya mereka hanya mendengarkan. Tapi Tuhan mampu melakukan bagi saudara. Contoh yang paling gampang, ini saya kasih gambar 12 orang, ya. Nah, ingetin ya minggu depan kuisnya keluar loh ini saudara ya. 12 orang hanya Yosua dan Kaleb saja. Pengintai tanah Kanaan yang disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan yang kembali dengan ini. Omongan yang positif. Ya. Kok bisa 10 orang dibanding 2 yang ngomong negatif lebih banyak? Kembali kepada firman Tuhan dalam 1 Korintus. Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuanmu, pikiranmu yang baik. Ya, yang jahat itu lebih banyak merusak. Yang baik lebih sedikit. Orangnya besar-besar seperti raksasa-raksasa. Wih, tanahnya sih subur. Hasil panennya berlimpah, buah-buahan panennya luar biasa. Cuman mereka itu makan orang. Coba saudara bayangkan. Ada enggak orang yang makan orang itu? Ya, itu wah. Orang-orang Israel cuma dengarkan. Orangnya kejam-kejam, besar, jahat. Mereka omongan selanjutnya yang di belakang sudah enggak didengar. Makan orang enggak didengar sama mereka. Saudara juga demikian. Omongan yang di depan itu yang diantem, dimakan duluan. Dengerin dulu baik-baik semuanya. Yosua dan Kaleb bilang, oh iya memang. Tetapi mereka tidak sampai makan orang, tidak sampai raksasa. Kita bisa melakukan, mengalahkan mereka. Bersama Tuhan kita mampu mengalahkan mereka. Itu ucapan Yosua dan Kaleb yang luar biasa. Buktinya apa? Kota itu direbut kan, betul kan? Omongan 10 orang ini kemana? Kemana? Pokoknya omongan itu hati-hati, sudah meracuni saudara-saudara. Dan pikiran ilahi itu didapat dari suka membaca Alkitab. Haleluya. You are what you eat. Saudara suka baca apa, dengar gosip, dengar omongan yang mencong. Ya itulah hidup saudara. 2 minggu lalu di sini ada seminar kesehatan yang sangat penting. Soal gizi, soal makanan. Karena saya tidak mau lagi penyakit dalam, ini, itu. You are what you eat. Sekali lagi katakan bersama. I am what I eat. 2, 3. I am what I eat.
Kalau makannya saya sakit 3 minggu turun 3,5 kilo. Baru kembali kira-kira 1,5 kilo. Apa yang harus saya makan? Harus saya lakukan? Saya makan banyak, bukan makan yang sembarangan. Daging, sayur. Nah, jadi saudara juga demikian. Alkitab itu bukan ecek-ecek, itu daging yang luar biasa. Yang bilang haleluya dengan yakin itu berarti baca setiap hari. Itu daging yang menyehatkan jiwa dan roh saudara. Tubuh ini mengikuti jiwa dan roh. Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Ada pikiran. Kalau enggak pernah baca Alkitab, wah repot saudara. Ya. Kemudian yang kedua, jaga pergaulan saudara. Tolong dibacakan terlebih dahulu dari Efesus 4 ayat 29. Mari tolong dibacakan Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, Amin. amin. Janganlah ada perkataan kotor, maaf ya, bukan seperti B atau NK bahasa Bali. Yang dimasukkan di sini adalah yang sia-sia. Ingat, ini seperti anak tangga. Kita sudah tahu kan, poinnya tadi sudah saya bahas, omongan yang negatif itu bisa meracuni loper koran itu. Kotor ini juga bukan berarti yang ekstrim-ekstrim itu, tetapi yang sepele-sepele itu bisa menjatuhkan saudara. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Bu Rosa, kanker stadium 5 di kemoterapi. Wah Bu, saya bisa ngomong. Mana Bu Rosa? Yang pertama, ibu akan rontok rambutnya, itu sudah pasti. Ibu wanita, pria bencong, waria, wanita. Rambut itu mahkota, kalau rambut habis selesai. Kalau laki gundul enggak apa-apa, kalau perempuan gundul gimana? Bisa saya berkata. Bu, saya punya teman baik maintenance. Dia kanker stadium 4, kanker mulut. Ke RSUP kemo, saya pernah nemeni dia ke RSUP sekali. Kemoterapi, sembuh dia Bu, sembuh. Dia anak Tuhan. Tapi tidak lama, tidak sampai 3 bulan, dia meninggal. Kenapa meninggalnya? Kanker. Loh kok aneh, katanya sudah bersih. Tapi ada perkataan yang lain yang bisa saya ucapkan juga. Bu, ibu sudah punya anak, sudah usia, gundul enggak apa-apa, pakai hijab. Kemarin saya sudah ngomong kan di doa malam keren. Mana ada orang di gereja pakai hijab, ini pakai hijab, luar biasa. Anak ibu 2 sudah luar biasa ya. Gino tuh di Belanda tuh pria idaman loh Bu. Jago main gitar, jago ngerapnya enggak pernah lagi. Diego juga luar biasa. Enggak masalah Bu, rambut gundul, rambut botak. Nanti kalau suaminya ibu komplain suruh ngomong sama saya. Saya juga bisa berkata hal yang sama. Teman saya memang meninggal, tapi saya percaya ibu sembuh. Dan kalau tidak kehendak Tuhan, ibu tidak meninggal. Enggak apa-apa makin kurus. Justru dulu itu ibu kegemukan. Sekarang ini malah kurus. Orang lebih tua kalau lebih gemuk itu lebih jelek loh menurut saya saudara. Banyak sakit, ibu kan sehat. Ada 2 pilihan kata yang bisa saya katakan. Saudara, pilih yang mana? Satu kali ada bapak-bapak matanya udah agak rabun, dia jualan kue sederhana ya. Kue ini laris manis saudara ya. Dan akhirnya
Ada anaknya yang baru lulus. Ini bukan di kota besar. Nah ini anaknya merantau sampai Jakarta. Dia lulus dari perguruan tinggi negeri. Sarjana apa Pak John? Ekonomi. Ya dia ngomong, dia coba roti bapaknya. Terus dia ngomong, Pak, zaman sekarang dengan kualitas roti seperti begini dan harga seperti begini, terlalu murah. Bapak mesti buka dong pikiran. Gimana tuh nak? Ya, rotinya besarin, jadi orang lebih puas. Wah benar kata bapak. Terus saya kasih ide, dagingnya kurangin. Duh kok daging dikurangin? Ya, makan lemper dagingnya cuma di tengah saja, yang kecil saja. Jadi pinggir-pinggirnya tuh nasi semua. Lain kalau saudara makan lempernya Holland atau lempernya apa itu namanya itu koala ya, sampai ujung enak. Ini enggak cuma cari-cari di mana. Jadi yang kiri kanan saya buang, yang tengah saya makan. Maaf kalau suka ngasih saya lemper seperti begitu, saya seperti itu tindakannya. Loh, nanti pembeli-pembeli kaget. Ini rotinya memang tambah gede, tapi kok dagingnya makin sedikit. Sudahlah. Atau pilihan yang kedua, Bapak mahalin harganya. Ya sudahlah nak, Bapak pusing. Kamu yang lulus sarjana lebih pintar, selamat kepada Odi ya. Coba Odi boleh bangkit berdiri Odi ya. Mana Odi? Nah itu Odi silakan duduk. Dia minggu ini yudisium ya, gelarnya apa? S Sarjana Terapan Kesehatan ya, STRKes. Nanti enggak lama lagi lebih gede lagi gaungnya lagi sebulan ada nanti ibu-ibu yang juga diwisuda dan saudara semua dapat voucher. Haleluya saudara. Haleluya. Kalau enggak haleluya enggak beriman, sesuai imanmu jadilah, itu firman Tuhan. Sampai di mana tadi? Ya sudah terserah anak, kamu aja yang ngurus, kamu yang sarjana. Anaknya ambil alih, oke. Pelan tapi pasti harganya itu tetap dinaikin harganya. Dari 10.000 naiknya enggak tanggung-tanggung 15. Ya, kualitas yang sama. Apa yang terjadi saudara? Tak tunggu lama-lama. Toko rotinya tutup dan sepi dan tutup. Akibatnya seperti itu. Saudara bisa melihat contohnya itu banyak di Denpasar. Saya tidak mengatakan contoh yang sama, tetapi banyak tempat-tempat makan yang luar biasa di dekat rumah saya. Bolak-balik saya diajak orang makan di sebelahnya Cianjur itu apa namanya itu? Yang sekarang jadi asuransi itu loh. Leko. Saudara tahu ya? Sotonya paling enak saudara. Leko, rawonnya paling enak. Ya berarti saudara enggak pernah. Iganya, ayamnya enak-enak. Rame setiap kali diajak makan sana, apalagi Jumat, Sabtu, Minggu. Rame. Mana? Leko mana? Ganti Leko, ganti restoran. Restoran yang cukup terkenal, saya suka datang karena ada paket-paket yang lumayan enak. Ya, saya lupa nama restorannya terkenal ya. Enak-enak saudara. Masih ingat Pak Po? Pak ya pernah ngajak makan, apa nama restorannya Pak? Hah? Sambal ijo. Bukan. Sebelahnya sambal ijo, sambal merah ya. Enak makanannya, Chinese food. Itu bangkrut. Sekarang jadi insurance. Sambal hijau juga. Enggak apa-apa saya sebutkan di rekaman. Ya, siapa enggak kenal sambal hijau? Dia mukul Leko sampai Leko tutup kan? Kemana sekarang? Karena hijaunya udah hilang. Sambal lake di rumah, saudara juga bisa bikin sambal. Itu yang gampang-gampang.
Saudara, ini datanya 2021. Kementerian Kominfo memblokir 564.285 konten negatif. Bagi sama 365 satu tahun. Satu hari bisa 1000, lebih dari 1000 konten negatif. Saudara buka kontennya satu enggak? Ayo ngaku saja. Dan memblokir, yang diblokir cuma sedikit ya. Makanya menterinya ditangkap kan begitu. 1773 apa? Isu hoax. Saudara sudah kadung cerita kemana-mana. Dalam rapat kabinet minggu lalu, Prabowo tuh nyekek wakilnya Menteri Pertanian, dicekek. Ya hoax. Loh, mana mungkin loh pejabat tinggi calon presiden bertindak yang hal-hal yang di luar nalar. Itu yang percaya saya pikir itu goblok. Saya enggak mungkin percaya Pak. Betul? Baru-baru ini di televisi saya masih mendengarkan dukun menggandakan uang. Yang ditipu 14.000, iya, miliaran. Berarti apa? Banyak orang. Berarti apa? Banyak uang. Saudara mungkin berpikir yang Kominfo, wah terlalu tinggi Prabowo, ini yang dukun menggandakan uang. Misalnya saja Bapak Julius Lehat, di dompet cuma ada berapa sekarang? 25.000. Itu pun potong bakwan, sisanya kolektor. Ngomong-ngomong, ya tentu yang sahabat yang deket-deket, ya. Hati-hati yang suka-suka ketawa seperti Pak Pok, suka ketawa ini dukun pengganda uang. Dideketi atau itu bertiga sohib ya kan. Nah, Gus dikasih tahu sama Pak Fendi cerita, aku punya teman loh bisa menggandakan uang. Wah, masa ada menggandakan? Loh, ini loh buktinya masih hidup. Ini. Fendian nih. Tak kasih uang 10.000. Berganda. Berapa kamu? 50 jadinya. Masa sih? Loh, gak percaya. Ayo nanti malam tak ayo. Nggak usah nanti malam, pulang gereja saja. Saya khotbah, Agus mikir gini, kok enggak selesai nih Pak John ya, kan gitu. Nggak pulang gereja, ditinggal istrinya semua, dikasihkan dukunnya 10.000, jadi 50.000. Loh, uang bener nggak ini? Dibelanjakan, asli loh, iya. Cerita nggak sama Lince? Cerita, bukan hanya Lince. Satu rumah ada rapat, satu kersel. Taruh 1 juta gandakan, besok ditangkap kamu. Uangnya putih semua, kertas, fotokopian. Loh waktu itu bisa kok, ya waktu itu, sekarang sudah lain. Mau meningkat lagi, robot trading, saham, hati-hati loh. Kalau enggak gitu tidak ada orang yang bisa kaya raya dan memamerkan kekayaannya dengan luar biasa. Kan kita tahu kan, minggu lalu ada seleb yang ditangkap yang memakai bahan-bahan branded. Saudara membacanya drakor. Yang ini loh, yang ratusan ribu ini. Dengar yang baik-baik yang soal itu tuh. Orang perempuan dia nampil bawa tas Hermes, Louis Vuitton, jamnya Rolex, apa, Richard Mille 5 miliar. Uangnya uang korupsi, saya juga bisa saudara. Kalau saya punya uang hasil korupsi 70 miliar, saya juga bisa pakai branded semua, bahkan enggak pakai apa-apa telanjang. Loh Pak Jung, loh ini branded loh, ini kulit asli nih, branded mahal. Loh Pak Jung kan telanjang? Tidak, ini branded. Ikut-ikutlah, mudah.
Ini loh. Ini fakta, bukan omong kosong. Pakai sekarang untuk membangun di mana mereka yang dengar itu beroleh kasih karunia. Yang keenam, mari kita baca bersama-sama. Ciri orang berpengharapan yang keenam adalah lihat yang tidak kelihatan, ya. Seeing the unseen. Nah, jika hanya melihat hal-hal yang kelihatan, kalau saudara cuma melihat hal-hal yang kelihatan yang ketok mata, iman saudara tidak pernah bertumbuh. Karena iman itu bukan berdasarkan penglihatan. Bukan apa yang dilihat oleh mata itu lalu jadi iman. Lewat rumah Pak Putra dah, teman saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya juga akan bisa punya rumah seperti itu. Kalau saya punya uang 10 miliar, it's okay. Tabungan saja puluhan juta sudah rekor. Mau punya rumah kayak gitu. Klosetnya aja nggak sampai. Jalan-jalan ke level 21. Woi, pameran mobil di sana. Saudara muteri mobil, pameran BMW, Mercedes, dalam nama Tuhan Yesus. Pak, kenapa Pak? Kenapa salesnya? Enggak, gatal saya gitu. Pagi-pagi saudara, dalam nama Tuhan Yesus, ini jadi milikku, jadi milikku. Kalau saudara kerja puluhan juta gaji setiap bulan, it's okay. Ya. Perjalanan hidup kita itu bukan yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Haleluya. Maaf, bisakah saudara menutup mata saudara sekarang? Tutup mata. Bayangkan apa itu yang tidak kelihatan, apa yang terbayang dalam pikiran saudara. Nah, saudara bisa buka mata lagi. Ya saudara, saya suruh tutup mata, saudara melek. Nanti saya suruh saudara melek, saudara. Memang repot, ya. Memang repot. Ngisi kuesioner saja repot. Sudah dituntun sedemikian nomornya. Tanya lagi sama taat, memang repot. Sampai mana tadi? Repot. Nah itu saya bilang tutup mata saudara, itu khotbah saudara. Ini saudara enggak mentelengi saya terus gini. Saya tutup mata, nanti sudah saatnya kita melek, semua sudah melek, saudara sendiri yang begini. Jalanmu tak terselami. Haleluya. Oleh semua hati kami. Namun satu yang masih ingat siapa namanya ini? Ayo. Ya, Yulek 100. Yang sebelah sini ada yang ingat? Arda lupa? Vicky Justin. Justinnya sendiri lupa dia. Dia maunya ngomong gini, Justin Yudiarte, begitu bukan kamu, jauh. Bodoh. Atlet binaraga Bali mau bertanding. Ya, dia membentuk setiap hari. Saudara, untuk bisa dapatkan body goal seperti gini, mungkin ada yang hanya bisa mengerti. Itu dimulai bukan hanya latihan, saudara, makan juga dijaga, tidur, istirahat dijaga. Ya, enggak begadang, enggak merokok, enggak minuman keras. Saudara kira angkat berat itu tidak membuat cedera tubuh, cedera. Tangan, bahu, sakit enggak? Sakit. Dia paksa terus, paksa. Ini kadang minum obat. Ya, apa obatnya? Temulawak, ya. Jadi sehat, ya. Saudara enggak percaya, pulang dari tempat ini beli temulawak, nanti bodinya itu siapa itu yang dari jauh tuh, nanti seperti gini Pak. Dia deadlift 200 kilo, 210, saya lupa beratnya, ditolongin sama orang.
jatuh, besinya kena lehernya, mati ini baru 3 bulan, ada keluar di kuis kan, ya kan? Kenapa kok dia begini? Loh, saudara-saudara, yang di luar negeri itu yang hebat-hebat, Ronnie Coleman 8 kali Mr. Olympia, Hadi Choopan yang tahun lalu menang itu. Mereka itu udah latihan udah bertahun-tahun. Untuk apa? Mereka mengharapkan, apa yang diharapkan? Juara Mr. Olympia. Hasilnya gimana? Ya luar biasa. Coba saudara, kalau ada Justin Vicky jalan-jalan di sebelah saudara, kalau saudara berani kampleng kepalanya. Wow, gede gitu, keren ya. Cewek-cewek senang, cowok aja senang, apalagi cewek. Ini memperhatikan hal yang tidak kelihatan. Apakah dia melihat dia nanti akan mendapatkan kalungan medali emas? Enggak. Belum tentu. Tetapi mereka berlatih, yes. Itu yang kekal atau sementara? Sementara. Lihat Ronnie Coleman sekarang, sudah umur 50 lebih. Ya dia di atas kursi roda. Pakai tapi badannya masih di latihan. Sudah. Memang uangnya jutaan dolar. Saudara semua yang di rumah juga, itu nanti akan hal yang kekal menanti saudara. Amin. Jangan lepaskan, kalau sudah tutup mata melihat apa? Uang, keliru. Sekarang yang dilihat penderitaan. Tetapi nanti yang sudah lihat ini kemuliaan yang kekal. Sekarang yang sudah lihat ini semuanya ke gereja pagi-pagi enak enggak Pak? Enggak enak. Enggak ada yang enak. Saya sudah tidur lebih cepat, jauh lebih cepat tadi malam. Karena saya kurang tidur. Saya pagi-pagi kebelet kencing. Pas saya turun dari tempat tidur, alarm saya bunyi. Apa pikiran saya yang pertama saudara? Saya mikir ini, goblok aku. Kenapa kok alarm itu kemarin gak saya bunuh? Itu pikiran saya tadi pagi, jujur. Saya kencing. Gak seberapa lama gini. Ini hari Minggu. Hah? Jam 5 lebih seperempat saya mesti bangun. Iya, karena jam 7 kau mesti di gereja. Baru ingat saudara. Ya, kembali ke tempat tidur mau gini sudah enggak jadi. Coba ini hari Minggu. Oh enggak apa-apa Tuhan. Saya enggak pakai dasi, enggak pakai apa-apa. Cepat nanti siap-siapnya tidur sebentar saja. Bangun-bangun saya dibawa sama supir Grab di tempat ini. Ya, itu loh. Saudara masih perhatikan itu. Yang sekarang itu penderitaan. Tidak apa-apa kita datang ngantuk-ngantuk, paksa diri saudara. Katakan paksa diri saya. Kalau nggak dipaksa nggak bisa-bisa. Yang di atas, saya belum selesai khotbah, jangan tidur. Ya, sebelum saya kasih contoh Alkitab, ada satu contoh yang gampang. Bagaimana seorang itu bisa membuli yang lain. Ada anak yang datang sekolah, terus waktu istirahat dia baik-baik saja. Seperti Jeremy sehat-sehat. Jeremy sini Jeremy. Nah, ya. Joshua kan lagi mengintai tanah Kanaan. Yang ada di mana di Jeremy? Matanya dikucek berarti dia yang tidur tadi ya. Ya. Dia baik-baik ada seger sehat ya. Saya ngomong, Jeremy, mukamu pucat loh. Enggak. Pucat, coba tanya Rika, Fosa, dia pucat enggak dia? Pucat.
Pucat tuh kamu kenapa? Tadi pagi sudah makan belum? Belum. Saya nggak salah ya. Ini jam istirahat, nanti tinggal setengah hari. Kamu pulang aja makan duluan. Istirahat di rumah. Pucat. Gimana? Nggak kasih makan sama papa. Loh. Saya mau tahu tengah sini, tengah sedikit. Papanya namanya siapa? Robi. Aduh. Nah sekarang pulang minta makan sama papa. Kalau ndak ada lauk, Om John sarankan itu banyak burung tinggal dipotong. Mukamu pucat, bener-bener pucat. Dia pulang saudara, mukanya pucat enggak? Enggak pucat. Kenapa? Itu. Semua tertawa yang di rumah juga tertawa. Cuma satu yang diam gini aja. Saya cuma bisa menasihati saja, bertobatlah Pak, bertobatlah. Burung masih hidup, mumpung burung masih hidup, bukan kerjaan Allah sudah dekat tuh ya. Mumpung burung masih hidup, bertobat dulu. Musa apa yang kurang dari dia? Dia kecil diambil putri Firaun di kerajaan. Makan terjamin, tidur terjamin, apa-apa terjamin, uang apalagi. Pendidikan, saya kasih tahu loh ya. Itu kalau bangsawan-bangsawan di Inggris itu tidak sembarangan masuk sekolahnya. Charles waktu mau sekolahkan William sama adiknya, itu tidak di sekolah sembarangan, itu khusus. Di sana itu orang tuanya tuh minimal punya gelar sir, S-I-R, sir. Duk, sir. Kalau nggak ada sir, slurs. Orang biasa, kaya. Nggak boleh. Oh, guru-gurunya keren-keren. Anaknya saja sekolah SD pakai jas. Saya orang kaya, mau masukkan anak saya, tidak bisa. Tidak sembarangan, berarti untuk pendidikan dia di atas segalanya. Kalau saudara kita ke sekolah. Kalau Musa, gurunya yang datang ngajar. Betul saudara? Apa yang kurang dari dia? Tidak ada. Tapi dia lihat dengan mata iman. Saya bukan orang Mesir. Itu loh. Mata imannya tuh ke sana. Saya ini orang Israel. Ini bukan mamaku ini. Dia cuma nemukan saya. Bukan berarti saudara saya ngajari anak-anak kurang ajar Jeremy. Robi bukan papaku, tetap papanya. Meskipun tidak dikasih makan. Nanti pulang makan banyak, kan begitu? Ya. Akhirnya dia tinggalkan semuanya. Dia rela diproses Tuhan. Berapa lama saudara diproses Tuhan itu? 40 years. Harus saudara ingat. Dia lari ke padang gurun sesudah dia membunuh dan ngomong sama orang Israel. Yang ditolong orang sebangsa malah ngomong apa? Kamu jadi hakimku. Mengecewakan. Diproses Tuhan lari ke padang gurun. 40 tahun, ini ingat ini. Bukan 40 hari, 40 tahun. Berapa lama proses Tuhan yang sedang saudara alami? Adakah lebih dari 40 tahun? Tidak mungkin. Itu batas umur usia manusia 40 tahunnya sudah habis. Tidak ada yang diproses Tuhan selama itu. Tapi lihat apa yang didapatkan Musa. Dia ketawa sekarang di kerajaan surga ngelihat khotbah saya. Namaku dipanggil-panggil sama Pak John. Ya.
Dia rela. Apa ini Pak? Matiin lampunya. Kelihatan ya. Apa ini Pak? Ya memang rumah kosong. Rumah ini siapa Pak? Enggak tahu, saya cuma ngambil kok ya. Kalau saudara melewati jalanan terus ada rumah kosong, apaan nih cuma rumah kosong sing ada artinya. Tapi bagi seorang pengembang real estate, wow ini cuan ini. Seperti Presiden Jokowi kemarin ngomong di IKN, taruh 20T, sudah mikirkan cuannya, dibahas lagi. Untuk apa orang Indonesia bahas? Mana ada orang mau ngasih uang 20T itu triliun saudara. Tidak ada cuannya itu tidak mungkin. Untuk real estate pengembang ini saya beli, rumahnya kosong, bisa jadi orangnya mau bangun, kayak sebelah rumah saya, sudah dibangun, sudah direnov, ditinggal saja. Karena apa? Uangnya enggak cukup kena COVID, saya beli aja. Di tangan orang yang tepat, rumah yang tadinya tidak ada artinya ini, jadi dahsyat. Lihat ini saudara, ini kain yang sangat mahal, ini lebih mahal lagi, kecil ya, dan kayak lukisan. Ini ada gunung-gunung, ini ada tanaman-tanaman di langit. Ini dari apa? Benang. Saya mau tanya, saudara lihat yang baik, yang kiri dulu. Wih bagus ini, sutra yang mahal sekali ini. Ada warna kain benang hitamnya apa enggak? Ada hitamnya enggak? Halo? Kalau bilang enggak ada, matamu katarak. Saya bilang cenderung buta. Ini apa warnanya? Ini apa warnanya? Kok hilang deh? Sentimen dia. Terakhir, yang terakhir aja langsung ya. Nah, ini warna apa? Oh, itu toh Pak maksudnya. Loh, kamu kira kain itu cuma ini dan ini, bolongnya ini apa? Baju saudara yang hitam, ibu itu enggak pakai baju, pakai hitam. Sayang, oke. Yang lebih teliti yang sudah katarak sudah ya. Yang buta ada loh. Ini sekarang, menurut saudara ini ada enggak unsur benang warna hitamnya? Pasti ada. Mungkin saat ini saudara adalah benang hitam. Apa benang hitam? Kelam. Apa? Hidup susah. Masalah terus tidak selesai. Percayakan diri saudara di tangan Tuhan yang luar biasa itu. Supaya bisa menjadi seperti ini yang mahal jutaan dolar, perlu benang hitam. Mungkin hidup saudara saat ini sekarang yang melihat di rumah juga lagi kelam, lagi hitam, lagi tidak ada pengharapan. Masa depan suram, ada suhu. Percayalah, di tangan Tuhan saudara direnda. Nanti hitam ini campur warna-warni akan menghasilkan sesuatu yang indah dalam hidup saudara. Yang yakin boleh katakan amin? Haleluya, terima kasih Tuhan memberkati. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, awan gelap pun menghadap,
hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Dimatikan, kita mengangkat kedua tangan kita. Walau 1000 rebah di sisi, haleluya. 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Angkat suaramu. Walau tetaplah Allah penolong, walau 10.000 rebah kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus lebih yakin. Walau 1000 rebah, serukan kepada Tuhan. Takkan ku goyah, sebab Yesus. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus. Takkan goyah karena apa? Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh Yesus, Yesus, Jesus, Jesus, nama yang luar biasa. Ya rasa lama-lama sikit bebe lama-lama. Oh, rikilele. Ya rasa la. Urielele. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan apa yang sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Engkau telah berkata-kata melalui hamba-Mu. Tuhan, sekiranya Engkau selalu menyertai hamba-Mu ya Bapa, dalam setiap kesehariannya, dalam keluarganya. Engkau yang berlimpahkan kesehatan baginya. Engkau yang memberikannya hikmat, damai sejahtera dan sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Tuhan, biarlah apa yang telah kami dengarkan, apa yang telah kami pelajari bersama pada hari ini dapat kami menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah apapun yang menjadi tantangan kehidupan kami dapat selalu bersandar kepada Engkau. Biarlah kami dapat selalu mengingat ya Bapa, bahwa kami dapat memiliki Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami dapat senantiasa berlimpah-limpah dalam pengharapan kami ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai kami, biarlah kami dapat bersama-sama belajar, untuk kami dapat belajar menghindari segala sesuatu yang negatif ya Bapa. Biarlah kami dapat belajar selalu berkata-kata yang positif. Tuhan, Kau tolong juga supaya kami dapat berfokus terhadap apa yang tidak kami lihat ya Bapa, yaitu kemuliaan bersama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan Kau saja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah.
mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya karena kami percaya tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau melihat kami dengan wajah kasih-Mu, mencurahkan berkat yang kami butuhkan untuk hidup kami. Kami percaya Roh-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu, juga setiap pelayan kemah suci hari ini. Anugerah-Mu ditambahkan dalam kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka terhadap perkara yang paling kecil dalam firman Tuhan. Maka hal-hal lain yang lebih besar yang kau butuhkan dalam hidup ini Tuhan genapkan, dan janjinya ya dan amin adanya. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau